Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Baik para siswa dan siswi SMK PGRI, dalam kesempatan kali ini kita akan menguraikan materi bab 2 mengenai meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Dalam uraian singkat ini, Bapak harapkan kalian akan sedikitnya memahami apa itu qada dan qadar, kemudian makna iman kepada qada dan qadar serta hikmahnya yang pada akhirnya melahirkan keyakinan yang kuat bahwa kita harus percaya bahwa Allah menetapkan qada dan qadar bagi kita yang akhirnya akan membuat hidup kita penuh dengan rasa optimis dan melahirkan rasa semangat dalam bekerja. Baik, kita akan mulai bahas satu persatu mengenai materi di bab 2 ini. Bagian A, tadarus Al-Quran. Kita langsung ke bagian B, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. 1. Pengertian qada dan qadar. Kita sering mendengar istilah qada dan qadar. Sebenarnya tahu nggak apa itu perbedaan qada dan qadar? Perlu diperhatikan ketika ada istilah yang berbeda, walaupun itu berhubungan dengan hal yang sama, maka itu akan mengandung pengertian yang berbeda pula. Qada dan qadar dua kata yang senantiasa bersanding yang sering kita dengar. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai pengertian qada dan qadar sendiri. Adapun dapat ditarik kesimpulan bahwa qada secara bahasa itu artinya menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Nah, di sini kita pahami bahwa qada itu adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Qadar itu adalah ketetapan Allah terhadap seluruh makhluk, terhadap segala sesuatunya ketika hal itu terjadi. Intinya, qada dan qadar itu saling berkaitan. Qada itu adalah rencana Allah, qadar itu adalah rencana ketika hal tersebut terjadi. Contoh sederhana, seseorang bernama A, dia telah ditakdirkan dalam qada sejak zaman azali sebelum bahkan si A itu sendiri lahir. Umurnya, jodohnya, rezekinya, bahagia dan celakanya sudah ditentukan sejak zaman azali. Itu namanya qada. Sekarang si A diberi ketetapan oleh Allah untuk berusia 50 tahun. Saat ini si A sedang sekolah kelas 12 SMK, berarti usianya kurang lebih 17 tahun. Qadanya sudah ada, tetapi qadarnya belum terjadi untuk meninggal di usia 50 tahun. Ketika si A ini berusia 50 tahun meninggal, maka qada yang sudah ada itu terjadi dan usia 50 tahun itu adalah si A akhirnya meninggal. Itulah yang disebut dengan qadar. Contoh lain, si B tertulis dalam qadanya sejak zaman azali dia akan menikah pada usia 25 tahun. Sedangkan saat ini dia masih kelas 12 SMK, artinya berusia 17 tahun.
Kodonya sudah ada, tetapi kodarnya belum terjadi karena dia saat ini masih 17 tahun. Ketika si B berusia 25 tahun, maka dia akan menemukan jodohnya dan menikah. Nah, itu artinya kodonya sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum dia dilahirkan. Kodarnya baru terjadi ketika usia 25 tahun. Contoh ketiga, si C dituliskan dalam kodonya itu dia akan mendapat celaka berupa tertabrak oleh mobil misalnya sampai kakinya patah di usia 17 tahun. Terlepas dari kodonya sudah ada sejak zaman azali, kodarnya itu belum terjadi sampai dia benar-benar tertabrak pada saat usia 17 tahun. Ketika dia tertabrak oleh mobil pada 17 tahun, baru kode itu terjadi. Itu barangkali contoh-contoh keterkaitan, pengertian, serta perbedaan kodo dan kodar. Baik, kita akan ke poin pembahasan selanjutnya. Ini mengenai dalil-dalil tentang kodo dan kodar. Silahkan disimak, dicari dan difahami ya. Kewajiban beriman kepada kodo dan kodar. Beriman kepada kodo dan kodar merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Artinya, ketika kita mempercayai bahwa Allah menetapkan kodo dan kodar kita, maka di situ kita telah melaksanakan salah satu dari rukun iman itu untuk mempercayai kepada kodo dan kodar Allah. Poin selanjutnya nomor 4, macam-macam takdir. A. Takdir mu'allaq, B. Takdir mubrom. Apa sih perbedaannya? Intinya, takdir mu'allaq itu adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar atau usaha manusia. Sedangkan takdir mubrom adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau diubah oleh manusia itu sendiri. Singkatnya, takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa diusahakan dan dirubah oleh manusia. Sedangkan takdir mubram adalah takdir mutlak seseorang yang ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa dirubah oleh manusia. Contoh, takdir mu'allaq itu berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan capaian seseorang meraih sesuatu. Contoh sederhananya, ketika kita merasakan lapar, maka kita bisa berusaha untuk menghilangkan lapar itu dengan makan. Untuk bisa makan, tentu harus ada hal yang dimakan, makanan, nasi, atau apapun itu. Untuk mendapatkan makanan, kita harus berusaha memperoleh makanan itu. Salah satu contohnya agar kita bisa makan itu, kita bertani. Bertani menghasilkan beras kalau menanam padi. Nah, itu salah satu usaha agar kita dapat makan. Atau tidak bisa bercocok tanam, berarti kita harus membeli. Artinya kalau membeli kita harus punya uang. Di situ usaha kita adalah bekerja untuk mendapatkan uang untuk membeli makanan. Itu adalah takdir mu'allaq. Takdir yang bisa diusahakan, dirubah oleh ikhtiar kita. Contoh lagi, manusia pada dasarnya tidak seperti hewan. Hewan itu diberikan semacam insting istilahnya, kemampuan dia untuk bertahan hidup. Hanya terbatas begitu saja, tidak seperti manusia yang punya banyak pilihan, banyak hal yang bisa dilakukan. Contoh sederhana, hewan bebek. Kalau kalian pelihara bebek, di darat jangan pernah pertemukan dia dengan yang namanya air, kasih makan saja. Tiba-tiba sudah dewasa, kalian lemparkan ke sungai.
secara otomatis dia pasti akan bisa berenang. Tetapi bayangkan manusia seperti itu, tidak pernah belajar berenang, tiba-tiba dilemparkan ke kolam yang dalam, pasti akan tenggelam. Berbeda dengan bebek. Secara instinktif bebek akan bisa berenang, sedangkan manusia tidak. Tetapi manusia bisa berenang dengan cara berlatih renang, artinya berikhtiar untuk mencapai kemampuan tersebut. Yang sering latihan renang pasti bisa berenang. Walaupun badannya besar, walaupun gemuk istilahnya, dia tidak akan tenggelam ketika dia masuk ke kolam karena dia sudah punya kemampuan berenang. Sebaliknya, walaupun badannya kecil, kurus, seolah-olah bisa dengan mudah terapung di atas air, tetapi ketika dia tidak punya kemampuan untuk berenang, dia tetap akan tenggelam. Nah, itu artinya bisa berenang itu adalah takdir mu'allaq, artinya bisa diusahakan, bisa dicapai dengan ikhtiar manusia. Berbeda dengan takdir mubrom, takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Itu berkaitan dengan usia seseorang, jodoh, rezeki. Nah, itu sudah ada takarannya dari Allah langsung. Contoh, seseorang ditakdirkan berusia 50 tahun. Mau dia berusaha sekuat apapun, mengeluarkan uang sebanyak apapun, kalau dia sakit, kemudian usianya sudah mencapai 50 tahun sesuai dengan ketetapan Allah, dia akan tetap meninggal. Apapun usaha yang dilakukan tidak akan membuatnya bertahan lebih lama dari itu. Jadi itu adalah takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah oleh ikhtiar atau usaha manusia. Beda dengan kesehatan ya. Manusia sakit bisa diusahakan, diikhtiari oleh diri mereka sendiri. Beda dengan usia. Usia itu kan sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa kita ganggu gugat. Kadang ada orang yang sakit bertahun-tahun lamanya, tetapi karena belum waktunya dia meninggal, dia tidak akan meninggal. Tapi sebaliknya, ada orang yang sangat sehat, sangat bugar, tetapi ketika sudah waktunya meninggal, dia bisa meninggal kapan saja dan dengan cara apa saja. Contoh lagi, takdir mu'allaq bisa dirubah. Di kelas itu pasti ada yang ranking 1, 2, dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang bisa kita ikhtiarkan. Salah satunya dengan belajar dengan tekun, rajin, tugas-tugas semua dikerjakan. Nah, nanti dia akan punya kelebihan berupa kepandaian dengan rajin itu. Mungkin akan mencapai peringkat 1. Artinya itu bisa diusahakan, bisa diikhtiarkan ya. Ranking 1 itu. Semua orang pada dasarnya ingin ranking 1, tetapi usahanya tidak sama. Kalian boleh bertanya kepada yang ranking 1 di kelas kalian, cara belajarnya bagaimana, cara dia mengerjakan tugas dia bagaimana, kemudian cara mengikuti pelajaran bagaimana. Pasti akan berbeda dengan yang peringkat 1 dari bawah. Begitu, bisa kalian perhatikan. Walaupun pada dasarnya potensi kalian punya potensi yang sama, tetapi karena ikhtiar yang kurang maksimal, maka hasilnya berbeda-beda. Beda lagi dengan takdir mubrom yang tidak bisa dirubah. Kalian pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun dengan pacar kalian sekarang. Mungkin enggak itu pasti akan jadi jodoh kalian. Toh pada kenyataannya banyak orang yang pacaran bertahun-tahun, tahu-tahu menikah dengan orang yang baru kenal dengan dia sebulan atau 2 bulan. Tahu kan cerita Raisya sama Hamis Daud ya? Pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa mereka itu. Kurang lebih seperti itu. Itu takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, selanjutnya poin bagian C, kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal.
Seperti yang sudah dijelaskan, qada dan qadar itu adalah urusan Allah. Kita manusia hanya berkewajiban untuk berikhtiar dan berusaha melakukan yang terbaik. Poin nomor 1, sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, tentu kita punya keterbatasan masing-masing. Pada dasarnya, setiap manusia sudah ditakdirkan oleh Allah. Contoh saja dalam hal rezeki, Allah itu mengukur segini, segini, segini. Si A segini rezekinya, si B segini rezekinya, si C rezekinya segini. Artinya, seberapa keras pun seseorang berjuang, Allah pada dasarnya Allah sudah menentukan takaran atau ukuran rezekinya itu. Cuma pertanyaannya, kita sebagai manusia tidak pernah tahu ukuran rezeki kita itu sebagaimana, seberapa besar, seberapa banyak rezeki kita. Kita tidak akan pernah tahu sebelum kita melakukan usaha yang maksimal dan usaha terbaik kita. Tentu tidak sedikit kita menyaksikan orang yang tadinya susah, tadinya istilahnya sengsara, tetapi di masa depan dia bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa. Nah, itu artinya dia sudah memaksimalkan ikhtiarnya untuk mencapai hal tersebut. Selama kita berikhtiar dengan cara yang biasa-biasa saja, maka hasilnya pun akan biasa-biasa saja. Contoh, si A ditakdirkan atau dalam kodonya itu ditetapkan untuk punya harta 100 miliar dalam hidupnya itu. Selanjutnya, urusan si A itu untuk mencapainya berhasil atau tidak tergantung dari upaya dan usaha yang dilakukannya. Ketika dia usahanya biasa-biasa saja, rezeki yang 100 miliar itu tidak akan sampai kepada si A tersebut. Sebaliknya, ketika dia usahanya maksimal, dia pasti akan mendapatkan rezeki yang maksimal sesuai yang ditentukan oleh Allah itu di dalam kodoknya. Nah, jadi di sini kita sebagai manusia harus punya rasa optimis bahwa Allah itu menyediakan yang terbaik bagi orang yang berikhtiar, bagi orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah takut. Al-ujroh biqadril masaqoh. Artinya, pahala itu, upah, rezeki itu sesuai dengan usahanya. Usaha kita maksimal, pasti hasilnya juga akan maksimal. Ibarat kata, proses tidak akan membohongi hasil. Gitu ya. Semakin baik kita mengerjakan sesuatu, semakin banyak pula yang kita dapatkan. Poin kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Nah, sekali lagi Bapak tekankan, ikhtiar kita sudah maksimal atau belum untuk mencapai hal yang kita inginkan. Selama belum maksimal, tentu hasilnya pun tidak akan sesuai dengan kehendak atau keinginan kita. Ibaratnya, kita itu sebagai manusia harus memaksimalkan ikhtiar, karena kita tidak tahu potensi apa yang kita punya sebetulnya. Boleh jadi kita bisa sukses itu sebagai pekerja, naik jabatan, punya jabatan di perusahaan, atau bisa jadi kita itu ikhtiar kita maksimal itu hasilnya maksimal dengan berdagang, misalnya menjadi seorang pengusaha wira swasta, atau bisa jadi kita itu ketika berusaha itu ternyata suksesnya itu di bidang konstruksi, misalnya pembangunan, jadi pemborong, kemudian banyak proyek. Kita tidak pernah tahu potensi maksimal kita itu ada di mana. Maka jangan pernah berhenti untuk mencoba, berusaha mencari apa potensi kita yang sebenarnya. Artinya jangan pernah berhenti mencoba untuk berikhtiar, berusaha. Kemudian poin ketiga adalah doa. Tentu ikhtiar kita sebagai seorang muslim
harus diiringi dengan doa. Kita berusaha dengan maksimal, diiringi doa memohon kepada Allah agar mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi ikhtiar doa itu adalah setengah dari ikhtiar kita. Allah sendiri sudah berjanji akan mengabulkan setiap doa dari hambanya. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Kata Allah, aku akan mengabulkan setiap doa dari orang yang berdoa. Ingat, Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, lantas ada pertanyaan, Pak, saya berdoa begini, tapi kok tidak dikabulkan oleh Allah? Jawabannya, tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah selama kita berdoa. Hanya Allah itu membagi doa kita itu menjadi beberapa bagian untuk mengabulkan doa kita. Ada yang dikabulkan langsung oleh Allah, ada yang dikabulkannya nanti jauh di masa depan, ada yang dirubah cara Allah mengabulkannya itu dengan sesuatu yang lain. Contoh, ada orang yang berdoa besok, lusa langsung terkabul misalnya, ada yang seperti itu. Atau ada orang yang berdoa tapi doanya itu dirasakan manfaatnya jauh di masa depan. Contoh, kita sekarang bisa menikmati kehidupan yang senang, jangan-jangan ini bukan hasil usaha kita sendiri, tetapi bisa jadi ini adalah hasil doa dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, atau leluhur kita sebelumnya. Bisa jadi seperti itu. Atau yang ketiga, doa kita bisa jadi dialihkan oleh Allah terhadap sesuatu yang lain. Contoh, kita doa minta rezeki setelah sholat itu. Setelah sholat subuh minta doa rezeki. Kemudian ketika berangkat sekolah, kita hampir celaka. Misalnya mau tertabrak mobil. Nah, bisa jadi doa subuh kita tadi itu dialihkan oleh Allah tidak berupa rezeki, berupa uang yang diberikan kepada kita, tetapi dialihkan oleh Allah berupa keselamatan dan terhindar dari kecelakaan. Nah, salah satunya seperti itu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah pesimis doa kita tidak dikabulkan. Allah pasti akan mengabulkan setiap doa hambanya. Pertanyaannya, kita sudah menjadi hamba Allah atau belum? Atau pertanyaannya, kita ini hamba Allah macam apa? Kan banyak hamba Allah itu ya. Pada dasarnya setiap makhluk itu adalah hamba Allah. Cuman kita ada di golongan yang mana. Kemudian poin selanjutnya adalah nomor 4, tawakal. Tawakal ini adalah rasa ikhlas, rasa berserah diri, menerima hasil yang didapatkan setelah usaha yang maksimal diiringi dengan doa kepada Allah. Hasilnya, apapun yang kita dapatkan, kita harus punya sikap tawakal ini. Kita sudah berusaha keras belajar, tugas-tugas dikerjakan, mengikuti pelajaran gak pernah kelewat, misalnya. Kemudian juga terus berdoa setiap sholat. Tetapi ternyata kita tidak dapat ranking 1 misalnya di kelas, tidak apa-apa. Kalau usaha kita sudah maksimal, kemudian sudah diiringi doa, ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, itu artinya belum kodok kita untuk mencapai ranking 1. Tapi pada dasarnya proses dan usaha kita pahalanya sama dengan orang yang mencapai ranking 1 itu. Sama seperti halnya seperti ini. Setiap orang muslim pasti punya niat, punya keinginan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ke Mekah. Ada orang yang berhasil, ada yang tidak berangkat ke Mekah itu. Tetapi selama kita berniat dan berusaha untuk melaksanakan ibadah haji, jangan pernah takut kita tidak kebagian ibadah haji. Contoh, si A punya uang, daftar haji, berangkat melaksanakan ibadah haji. Si B tidak punya uang banyak, kan biaya haji mahal ya. Tidak punya uang banyak, tetapi dia punya niat yang kuat dan berikhtiar untuk
pergi ke Mekah untuk beribadah haji. Dia nabung tiap bulan menyisihkan gaji sekian, setahun dapat sekian, dikumpulkan semuanya untuk pergi haji, menunaikan ibadah haji. Sebelum si B ini bisa pergi naik haji, dia meninggal. Dia meninggal belum berangkat ke Mekah dan menunaikan ibadah haji, tetapi dia sudah berniat mengumpulkan uang, mengumpulkan bekal untuk dipergunakan untuk naik haji. Si A yang sudah punya uang dan berangkat naik haji, tentu dia sudah melaksanakan ibadah haji, dapat pahala haji. Si B belum melaksanakan ibadah haji karena keburu meninggal, tetapi dia sudah berniat dan berusaha dengan cara menabung untuk pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji. Pahalanya si A dan si B sama, terlepas si A dan si B ini tidak melaksanakan ibadah haji. Tetapi karena sudah berniat dan berikhtiar untuk itu, maka Allah akan memberikan pahala haji kepada si B ini. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Poin yang terakhir bagian D adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, terlepas dari berbagai macam hikmahnya, di sini ada 6 poin yang perlu diperhatikan sebagai sebagian dari hikmah beriman kepada qada dan qadar. Di antaranya yang pertama, semakin meyakini bahwa sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnatullah, aturan Allah. Kemudian semakin termotivasi untuk berikhtiar dan berdoa semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita. Kemudian meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Pasti itu ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Kemudian yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak terputus asa ketika menghadapi kegagalan. Karena seperti kata pepatah, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ketika kita gagal sekali, coba lagi dan coba lagi. Kemudian yang keenam, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah yang tujuannya pada dasarnya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Baik, demikian penjelasan bab 2 mengenai meyakini qada dan qadar Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.